Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairul Nawawi, NIM 170551121. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak dalam ajaran Islam. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, konsep etika, moral, dan akhlak. Yang kedua, faktor-faktor pembentuk akhlak. Yang ketiga, aktualisasi akhlak dalam kehidupan modern. Dan yang keempat adalah hubungan akhlak dengan tasawuf. Nah, untuk yang pertama yaitu konsep etika, moral, dan akhlak. Etika dalam Islam disebut akhlak. Berasal dari bahasa Arab al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari al-khuluq yang berarti budi pekerti, tabiat, atau watak yang tercantum dalam Al-Quran sebagai konsideran atau pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan atau peraturan. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral, etika, dan akhlak memiliki substansi yang sangat dekat, bahkan bisa dikatakan sama. Sebab tujuan ketiganya adalah mencari nilai-nilai positif dalam bertingkah laku untuk menjadi makhluk yang bermoral, etis sebagai ciptaan, baik di mata Tuhan maupun makhluknya. Namun, moral lebih cenderung digunakan kepada sosial. Apabila etika dan moral dihubungkan, maka dapat dikatakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia untuk selanjutnya ditentukan posisinya baik atau buruk. Tolak ukur yang digunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu faktor-faktor pembentuk akhlak. Adapun faktor-faktor pembentuk akhlak yaitu insting dan keturunan. Untuk insting, di sana terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, nutritive instinct atau naluri sejak lahir. Yang kedua, sexual instinct, yaitu naluri berjodoh. Yang ketiga, paternal instinct, yaitu naluri keibuan dan kebapaan. Yang keempat, combative instinct, naluri berjuang. Yang kelima, naluri bertuhan. Untuk keturunan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama memiliki keturunan pokok, yang kedua menurunkan sifat-sifat manusia, yang ketiga menurunkan fisik, azam, atau kemauan keras. Yang ketiga yaitu aktualisasi akhlak dalam kehidupan modern. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari dan akhlak. Dan akhlak seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan seorang muslim seperti di bawah ini, yaitu akhlak terhadap Allah. Yang pertama yaitu mentauhidkan Allah. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah dan beriman bahwa hanya Allah semata yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Itu terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang kedua, yaitu banyak berzikir kepada Allah. Zikir artinya mengingat Allah di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah. Zikir adalah satu kewajiban. Dengan berzikir hati menjadi tentram. Ketentuan ini terdapat dalam surat Al-Ahzab dari ayat 41 sampai dengan 44. Yang ketiga yaitu berdoa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah inti dari ibadah. Orang-orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong karena tidak mau mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu bertawakal hanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah merupakan gambaran dari sikap sabar dan kerja keras yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya yang diharapkan gagal dari harapan semestinya, sehingga ia akan mampu menerima dengan lapang dada tanpa ada penyesalan. Yang kelima yaitu yang kelima, berhusnuzon dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Yakni berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya apa saja yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan yang terbaik untuk hambanya. Nah, yang kedua, selanjutnya itu ada akhlak terhadap Rasulullah. Yang pertama yaitu mengikuti atau menjalankan sunnah Rasul. Ini mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya, atau garis-garis perjuangan atau tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Selanjutnya yang kedua yaitu bersolawat kepada Rasul. Mengucapkan puji-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
di mana sesungguhnya Tuhan beserta para malaikatnya semua memberikan sholawat kepada Nabi. Dari Allah berarti memberi rahmat, dan dari malaikat berarti memohonkan ampunan. Adapun dalam surat yang mengatakan, hai orang-orang beriman, ucapkanlah sholawat kepadanya, itu terdapat dalam Quran Al-Ahzab ayat 56. Selanjutnya yang ketiga yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama itu ada sikap sabar. Sabar adalah menahan amarah dan nafsu yang pada dasarnya bersifat negatif. Kemudian manusia harus sabar dalam menghadapi segala cobaan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua yaitu sikap syukur. Dalam keseharian, kadang atau bahkan seringkali kita lupa untuk bersyukur atau mensyukuri segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ada 3 cara yang mudah untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu bersyukur dengan hati yang tulus, mensyukuri dengan lisan yang dilakukan dengan memuji Allah melalui ucapan Alhamdulillah, dan bersyukur dengan perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nikmat dan rahmat Allah pada jalan perbuatan yang diridhoinya. Selanjutnya yang ketiga itu sikap tawadhu. Tawadhu atau rendah hati merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia, jadi sudah selayaknya kita sebagai umat muslim bersikap tawadhu. Karena tawadhu merupakan salah satu akhlak terpuji yang wajib dimiliki oleh setiap umat Islam. Orang yang tawadhu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat yaitu bertaubat. Apabila melakukan kesalahan, maka segera bertaubat dan tidak mengulanginya. Apabila ada dari kita yang merasa telah terlalu banyak berbuat dosa dan maksiat, sebaiknya kita jangan berputus asa dari rahmat ampunan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan pada kita untuk bertaubat. Nah, untuk selanjutnya itu ya ada yang keempat yaitu akhlak terhadap sesama manusia. Yang pertama yaitu merajut ukhuwah atau persaudaraan, di mana membina persaudaraan adalah perintah Allah yang diajarkan oleh semua agama, termasuk agama Islam. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya kalau semua elemen membangun ukhuwah dalam komunitasnya. Apabila ada kelompok tertentu dengan mengatasnamakan agama tetapi enggan memperjuangkan perdamaian dan persaudaraan, maka perlu dipertanyakan kembali komitmen keagamaannya. Yang kedua yaitu ta'awun atau saling tolong-menolong. Dalam Islam, tolong-menolong adalah kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya konsep tolong-menolong tidak hanya dilakukan dalam lingkup yang sempit. Tolong-menolong menjadi sebuah keharusan karena apapun yang kita kerjakan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tidak ada manusia seorang pun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan pertolongan dari yang lain. Yang ketiga yaitu suka memaafkan kesalahan orang lain. Islam mengajar umatnya untuk bersikap pemaaf dan suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa menunggu permohonan maaf daripada orang yang berbuat salah. Pemaaf adalah sikap suka atau memberi maaf terhadap kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan dendam di hati. Sifat pemaaf adalah salah satu perwujudan daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu ada menepati janji. Janji memang ringan diucapkan, namun berat untuk ditunaikan. Menepati janji adalah bagian dari iman. Maka seperti itu pula ingkar janji termasuk tanda kemunafikan. Untuk yang terakhir yaitu akhlak terhadap sesama makhluk. Yang mana yang pertama itu ada tafakur atau dalam kurung berpikir. Salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk yang lain bahwa manusia adalah makhluk yang bisa berpikir. Dengan kemampuan itulah manusia bisa meraih berbagai kemajuan, kemanfaatan, dan kebaikan. Ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 190. Yang kedua yaitu memanfaatkan alam. Kedudukan manusia di bumi ini bukanlah sebagai penguasa yang sewenang-wenang, tetapi sebagai khalifah yang mengemban amanat Allah. Karena itu segala pemanfaatan manusia atas bumi ini harus dengan penuh tanggung jawab dan tidak menimbulkan kerusakan. Sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini dijelaskan dalam surat Yunus ayat 101. Dalam ilmu akhlak dijelaskan bahwa kebiasaan yang baik harus diperhatikan dan disempurnakan, serta kebiasaan yang buruk harus dihilangkan, karena merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk karakter manusia berakhlak. Al-Ghazali menjelaskan bahwa mencapai akhlak yang baik ada 3 cara. Yang pertama, akhlak merupakan anugerah dan rahmat Allah
yakni orang memiliki akhlak baik secara alamiah atau bi-al-tabi'ah wa al-fitrah, sesuatu yang diberikan Allah kepada seseorang sejak ia dilahirkan. Yang kedua yaitu mujahadah, selalu berusaha keras untuk merubah diri menjadi baik dan tetap dalam kebaikan, serta menahan diri dari sikap putus asa. Yang ketiga yaitu riyadhah, adalah melatih diri secara spiritual untuk senantiasa zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu hubungan akhlak dengan tasawuf. Hubungan akhlak dengan tasawuf, di mana tasawuf adalah proses pendekatan diri pada Tuhan dengan cara mensucikan hati sesuci-sucinya. Akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk. Jadi, kaitan atau hubungan tasawuf dengan akhlak yaitu bahwa orang yang suci, hatinya akan tercermin dalam air muka dan perilakunya yang baik. Selain itu, akhlak dan tasawuf saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf, sehingga dalam prakteknya tasawuf itu mementingkan akhlak. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.